Syaitan itu kalau sudah orang amalannya ahsan, berarti tidak ada perannya setan, tidak terganggu dengan setan. Ini memotong punggungnya, sumpek. Setan ini sumpek dengan ibadahnya orang yang cuma 2 rakaat karena Allah. Tapi setan ngakak dengan 20 rakaatnya orang yang karena manusia, ketawa dia. Karena di pandangannya syaitan itu kalau 2 rakaat karena Allah ini seperti mi'rajul arwah. Sholatnya orang yang ruhnya sampai ke arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masih kita mengkaji tentang bagaimana kita memerangi godaan syaitan, godaan iblis yang selalu ingin menjerumuskan tiap hamba Allah, tiap manusia dalam kemurkaan Allah, menjerumuskan dalam kehinaan. Maka para salafus saleh selalu mereka itu waspada atas godaan syaitan dalam semua amal ibadahnya. Hingga diantaranya Sayyiduna Muhammad bin Wasi', setiap pagi dia itu berdoa, yang arti doanya Allahumma ya Allah, innaka sallatta alaina aduwan lana, kau memberikan kekuasaan kepada kami seorang tutup uang setan ya. Innaka sallatta alaina aduwan, kau menjadikan musuh ini menguasaiku, sedangkan musuh ini ngerti aib-aibku, tahu kekuranganku, lihat perbuatanku. Dia lihat aku nggak bisa lihat dia. Allahumma ya Allah, maka buatlah dia putus asa dari menggodaku sebagaimana kau buat dia putus asa daripada rahmatmu. Buat dia putus asa kepadaku sebagaimana kau buat dia putus asa dari ampunan dan maafmu. Jauhkanlah ya Allah antara kami dengan musuh tersebut, yaitu syaitan, sebagaimana kau jauhkan antara ampunanmu dan surgamu untuknya. Sesungguhnya engkau maha mampu untuk berbuat. Ini doanya Muhammad bin Wasi' tiap hari seperti itu, setiap pagi, setiap subuh ya. Ini tidak main-main setan ini. Tahu aib saya nggak lihat dia, dia lihat saya terus. Tahu selah-selah yang harus dia masuk, tapi karena bersandar dengan kekuatan Allah, ya Allah, buat dia putus asa, buat dia jauh dari kami, dan lain-lain. Qala fatamathala lahu iblis yauman, maka suatu saat datang iblis kepadanya, menyerupakan dirinya dengan sesuatu. Berkata kepada Muhammad, ya Muhammad bin Wasi', tolong ya, tolong, jangan kau ajarkan doamu itu kepada siapapun ya. Saya janji nggak kembali untuk menggodamu selama-lamanya. Kau bebas, aman, tidak tak goda. Cuman doa ini jangan diajarkan ke siapa-siapa, buat kamu aja. Muhammad menjawab, wallahi demi Allah,
nggak ada yang mencegahku seorang pun mengajarkan doa ini kepada umat manusia, kepada umat Nabi Muhammad. Kau terserah mau melakukan apapun monggo, tapi tetap saya akan ajarkan doa ini. Doa ini kalau bisa ditulis, dibaca setiap pagi, insya Allah kita semuanya aman dari godaannya syaitan. Ya. Ini salah satu cara kita minta perlindungan Allah dari godaan syaitan. Kemudian suatu saat, suatu hari, iblis datang kepada Nabi Isa alaihi salam, berkata, ya ruh Allah, wahai ruhnya Allah. Ruhnya Allah itu Nabi Isa, karena bisa menghidupkan orang mati. Katakan la ilaha illallah. Iya, bayang kan, setan ngajari kalimat tauhid. Jadi Nabi Isa ini diajari, iblis datang, katakan la ilaha illallah. Faqala Isa, kalimatu hakin aquluha, itu kalimat yang hak yang biasa aku baca. Tapi kalau kau yang nyuruh, aku nggak mau. Kalimat ini hak, benar, dan biasa aku baca. Tapi kalau kau perintahkan aku untuk membacanya, kau ajarkan aku membacanya, aku nggak akan menyebutkannya. Kau ajarkan aku la ilaha illallah, nggak mau. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas, kenapa Nabi Isa nggak mau disuruh la ilaha illallah sama iblis? Kata Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah, iblis ini pinter, ngajarkan kepada Isa kalimat la ilaha illallah, kalau ditiru berarti iblis jadi gurunya, Nabi Isa jadi muridnya. Makanya Isa alaihissalam tidak mau menyebutkannya kalau yang ngajari iblis. Ya. Maka kalau diajarkan iblis, mana'athul ismah, yang namanya nabi itu dijaga sama Allah. Lah kok ada nabi jadi muridnya syaitan, itu kan enggak masuk akal. Makanya enggak mau. Jadi coba lihat, enggak disuruh la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku, sembah aku. Enggak, kalau gitu enggak mau Isa. Makanya iblis ini, setan atau iblis ini hadirin pinter kalau goda manusia. Ya. Kelasnya itu halus. Masa orang disuruh la ilaha illallah nggak mau, tapi Nabi Isa nggak mau, enggak. Kau yang ngajari, enggak. Berarti muridmu aku. Kau katakan itu atas perintahnya syaitan, atas perintahnya iblis, maka ismahnya Nabi itu akan tercoreng. Ismah itu kesempurnaan penjagaan Allah kepada para nabi dari tergelincir kemaksiatan. Karena nabi itu nggak mungkin maksiat, nggak ada nabi maksiat, itu nggak ada. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Termasuk cara godanya syaitan kepada manusia. Wa kana Ka'ab al-Ahbar, seorang Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, zikrullah, nyebut nama Allah buat syaitan itu seperti iklah. Iklah itu apa? Iklah itu gatelen. Jarob niku napa? Gudiken ya. Orang yang gatelen badannya apa namanya? Korengen. Nah ya. Zikir tuh bikin gatel, bikin kayak wong korengen gitu. Ya. Makanya kalau sampean ahli zikir, setanmu korengen kabeh. Tapi tak delok setanmu, tak delok mulus-mulus ngene ya. Ketara lek kon gak tau zikir, malah bening-bening, kalah bening kon. Jadi kalau sudah kita zikir gawatel kabeh setan. Ya, tidak enak semua. Ya, ada lagi yang zikir
bukan korengan lagi. Jadi terbakar iblis itu dengan zikirnya sebagian aulia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi yang jangan lagi zikir, nafasnya bakar setan. Ada satu wali min auliyaillah tidur di masjid. Tidurnya itu kepala di sana, kaki di sini. Badannya ngadep kiblat. Baca doa. Terus tidur. Tidur. Ada orang di depan lihat seseorang mau masuk masjid itu kayak takut-takut. Ditanya, masuk aja enggak? Loh, kok nih, Anda ini siapa? Iblis. Hah? Terus Anda nggak berani masuk? Nggak berani. Takut sama yang sholat ya? Enggak. Saya takut sama yang tidur. Kalau saya tadi deketin, nafasnya dia ini bakar saya. Kalau yang sholat malah saya nggak takut. Sholat tenggelam biar kabeh. Ono sing sholat mikiri paklaran, mikiri utang. Saya gak mundur bis bayangi wong-wong. Yang saya takuti itu yang tidur. Nafasnya itu keadaan yahrik nih, hampir-hampir membakarku, makanya saya tidak masuk. Ini kemudian katanya orang tersebut, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih afdol daripada ibadahnya orang jahil. Karena tidurnya orang alim ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidurnya taubat dulu, madhep kiblat, wudu, ini Masya Allah. Kalau ibadahnya orang jahil, kadang Fatihahnya salah semua, sholatnya tidak khusyuk. Makanya kalau wifqi sunnah, mengikuti yang sunnah itu jauh lebih berkualitas. Ibadah adat aja lebih kualitas daripada ibadahnya orang yang nggak ngikutin sunnah. Ya. Itu tidurnya orang alim hadirin. Pemene wong alim itu turunin ngorok hadirin. Bledak setan nih. Ya, makanya lek ono kiai ono habib turu ngorok jarno. Iku sik ngusir setan waran ya. Terus itu orang yang ngikutin sunnah Nabi itu seperti itu. Di zamannya Habib Ali Habsyi itu ada perempuan mu'allaf. Perempuan mu'allaf ini dia itu baru masuk Islam. Dia tanya sama orang-orang yang sudah masuk Islam. Orang Islam itu kalau saya lihat sholatnya madhep kemana? Ka'bah. Madhep Ka'bah. Ini loh Ka'bah itu. Kasih fotonya Ka'bah. Ini Ka'bah ini adalah kiblatnya umat Islam. Kalau sholat madhep sini. Jadi orang kalau sholat harus madhep ke Ka'bah, ya madhep. Akhirnya dia belajar sholat, tapi kesian. Tiap sholat bareng sama muslimah-muslimah di musola itu, imam takbir Allahu Akbar, semuanya makmum Allahu Akbar, kecuali perempuan yang mu'allafah ini. Karena baru masuk Islam, takbirnya Allah sampai kadang-kadang ketinggalan sak rakaat. Orang-orang tidak ada yang berani negur, kesian. Mungkin dia itu tidak gampang untuk usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Sulit dia, kesian. Jadi lambat gitu wis jano, tidak ada yang berani tanya. Seminggu, 2 minggu, sampai satu orang ini memberanikan diri tanya, maaf, setelah sudah 2 minggu ini, kalau saya lihat kamu kalau sholat itu kenapa sih? Kok selalu Allah gitu.
Jawabannya si perempuan ini, aku ini nggak seperti kalian. Kalian dari lahir sudah Islam. Kalau saya ini baru masuk Islam. Saya kalau takbir itu untuk lihat Ka'bah itu nggak bisa langsung kayak sampean. Jadi saya itu kalau takbir, kalau nggak kelihatan Ka'bah depan saya, nggak takbir. Hah? Bingung. Loh, iki luwih top kok ayas ngene rek. Aku gak tahu sembahyang delok Ka'bah ini. Jadi dia ini sampai seakan-akan kalau sudah Ka'bah di depannya baru takbir. Langsung perempuan-perempuan muslimah lainnya minder semuanya. Ya Allah, nggak ada apa-apanya. Ini orang mu'alaf baru masuk 2 minggu, kalau sholat langsung delok Ka'bah. Kemudian ini seorang yang tanya tadi, muslimah ini datang ke Habib Ali Habsyi, Sohibul Maulid. Ya Habib, kenapa? Wis kita ini nggak ada apa-apanya. Ajur wis. Saya ini masuk Islam mulai bayi. Belum pernah sholat langsung lihat Ka'bah. Ini mu'alaf ini tiap hari kalau sholat takbir lihat Ka'bah dulu. Loh kok bisa? Iya, jadi dia itu gini diceritakan. Tiap hari kalau sholat itu mesti lambat takbir sampai ketinggalan sak rakaat, 2 rakaat. Kemudian kata Habib Ali Habsyi, Masya Allah. Masya Allah. Tapi sholat kalian itu masih lebih baik daripada sholatnya perempuan yang bahkan langsung lihat Ka'bah. Loh kenapa? Karena yang kau lakukan wifqu sunnah. Yang kau lakukan adalah takbiratul ihram ma'al imam khairum minad dunya wa ma fiha. Likulli syai'in safwah wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Takbiratul ihram sama imam, berarti imam Allahu Akbar terus kemudian kau Allahu Akbar, ini yang diajarkan Rasulullah. Walaupun kau nggak lihat Ka'bah seperti dia, tapi kau lebih afdol karena kau ngikutin sunnah Nabi Muhammad, sedangkan dia nggak ngikutin sunnah karena terlambat. Ya, ini seperti itu. Makanya jangan suka was-was kalau sholat itu, Rek. Allah. Was-was itu jangan di sholat. Orang kalau was-was di sholat itu setan. Was-was itu yang baik di waktu zakat. Itu paling bagusnya was-was. Jadi kalau ngetokno zakat 2 juta, modalnya kurang nih kita tambahin mana? 500.000. Kok modelnya sih kurang tambah 500.000. Was-was tambahin 1 juta mana? Itu was-was kok gak apa-apa. Tapi belum pernah saya dengar ada orang was-was zakat. Urusan duit cukup. Urusan wudhu baru was-was. Urusan sholat baru was-was. Urusan sodako, zakat, tidak ada yang was-was. Ya. Kalau orang was-was atau istilahnya warok, takut kekurangan terus dikeluarkan zakat, itu istimewa. Ya. Yaitu namanya bukan was-was, itu warok justru. Ya. Maka itu kal iklah fi jambi ibni Adam. Yani zikir buat iblis dan syaitan seperti kadas, korap, gudik, panu, apa mana sing gatel-gatel itu. Koreng mang. Buat kita yang ibnu Adam. Ya kalau kita zikir kan enak, kalau syaitan langsung guatelan kabeh. Ya. Kemudian wa kana Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullahu taala yaqul, aku haji 60 kali haji. Wah, berarti kalau umurnya dia itu 75 tahun mulai balik sampai 60 kali tiap tahun haji. Ya. Kemudian wa amiltu a'malan katsiratan, dan aku beramal-amal yang banyak sekali selain haji itu. Minal qurubat, daripada semua amal, sedekah, salat, ini semua aku perlu buat. Wa ma'adzalik fama hasabtu nafsi qat illa wajadtu nasibas syaitan min dzalik. Tapi tidaklah aku hitung-hitung diriku kecuali aku dapati semua amal ibadah yang begitu banyak,
ada perannya syaitan yang merusak amalku, lebih banyak perannya syaitan daripada min nasibi rabbi, daripada perannya Allah Subhanahu wa taala. Ada aja setan itu kalau mau merusak amal-amal ibadah yang saya lakukan. Faya laitani kharajtu minad dunya kafafan la alayya walali. Maka aku berharap aku meninggal dunia dalam keadaan pas-pasan. Yang penting jangan sampai amalanku itu jadi amalan yang memberatkanku. Daripada kalau amalanku itu kemasukan godaan-godaannya syaitan. Wis pas-pasan gak apa-apa wis. Ya. Karena saking khawatirnya ini menunjukkan bahwa orang sekelas beliau aja amalannya itu masih kecampur dengan amalannya iblis. Istilahnya bagian atau peran nasib itu perannya setan di situ. Wa kana Fudhal bin Iyad rahimahullahu taala yaqul, tidaklah dipotong punggungnya iblis, ma qata'a dhahra iblis syai'un, sesuatu enggak memotong punggungnya iblis seperti orang-orang yang memperbaiki amalnya. Karena Allah berfirman, niscaya kau akan diuji siapa di antaramu yang terbaik amalnya. Di sini tidak disebut dalam Al-Qur'an aktsara amalan, yang paling banyak amalannya, enggak, tapi yang bukan yang paling banyak, yang paling baik amalannya. Amalan orang yang terbaik itu adalah yang khalat an syawaib. Amalan yang kosong daripada sifat-sifat yang dimurkai Allah. Jadi amalan itu, ada orang amal sholat 4 rakaat sunnah, ada yang 40 rakaat. Yang 4 rakaat lillahi ta'ala ikhlas, yang 40 rakaat riya. Maka yang 4 rakaat lebih afdal dari 40 yang riya, kan seperti itu. Kenapa? Karena yang 4 ini khalat an syawaibin, tidak ada kotoran. Kalau yang 40 ada riyaknya, ada dipingin dilihat orangnya, ada ini semua. Makanya kata Habib Ali Habsyi, wahhiya a'malun khalat an syawaibin. Amalannya para salaf kita adalah amalan-amalan yang ahsan amalan, karena khalat an syawaib. Daripada sifat-sifat yang buruk yang ada di hati. Syaitan itu kalau sudah orang amalannya ahsan, berarti tidak ada perannya setan, tidak terganggu dengan setan. Ini memotong punggungnya, sumpek. Ya. Setan ini sumpek dengan ibadahnya orang yang cuma 2 rakaat karena Allah. Tapi setan ngakak dengan 20 rakaatnya orang yang karena manusia, ketawa dia. Ayah kan. Karena di pandangannya syaitan itu kalau 2 rakaat karena Allah ini seperti mi'rajul arwah. Sholatnya orang yang ruhnya sampai ke arsy. Kalau sholatnya orang yang ada ria, ada ini, ada kotoran hati, ada sombong dan lain-lain, setan ketawa. Karena di pandangan mereka ini bukan sholat, ini aerobik. Konsep fitness saya. Dihitung setan 1, 2, 3. Ya. Kan ini olahraga. Tidak ada ruhnya. Orang sholat ini kan Isra Mi'raj. Tidak ada sudah.